Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 241086247. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian, fungsi utama newsletter dan juga teknik penulisan newsletter yang efektif. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi dari newsletter. Yang pertama adalah pengertian. Newsletter adalah pesan yang berupa email yang dikirimkan oleh perusahaan atau organisasi kepada para pelanggan yang telah berlangganan, dan email ini berisikan tentang informasi tentang produk, promosi, dan segala hal yang berkaitan dengan perusahaan mereka. Email ini dikirimkan secara berkala, dan newsletter ini adalah salah satu strategi dari perusahaan untuk menyampaikan informasi singkat mengenai perusahaan mereka. Yang kedua adalah fungsi dari newsletter. Yang pertama adalah menyampaikan informasi terbaru. Maksudnya di sini newsletter berfungsi sebagai penyampaian updatean terbaru mengenai produk, informasi lain, dan juga promosi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pelanggan. Yang kedua adalah jangkau audiens yang lebih luas. Nah, bagi perusahaan, newsletter ini juga berperan besar dalam menjangkau audiens di luar negara juga. Yang berarti ini tidak hanya dari lokal saja. Newsletter di sini juga sebagai penjangkauan pasar yang belum pernah dicapai oleh perusahaan sebelumnya. Ketiga adalah menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, selain perusahaan menjual produk dengan banyak, perusahaan juga harus mempertahankan hubungan baik mereka dengan para pelanggan. Newsletter juga berfungsi sebagai pengingat bagi para pelanggan yang belum menyelesaikan pembelian dari produk mereka. Yang keempat adalah meningkatkan brand awareness. Melalui newsletter yang menarik dan pengiriman newsletter secara berkala, ini akan meningkatkan pengetahuan para pelanggan mengenai produk dan semakin meningkatkan keputusan mereka untuk melakukan pembelian. Nah, dari sini awareness perusahaan juga akan semakin meningkat melalui konten-konten yang menarik tadi. Yang kelima adalah memudahkan segmentasi pelanggan. Tujuannya supaya perusahaan dapat memilih dan melayani pelanggan dengan lebih efektif lagi melalui survei di email newsletter ini. Dengan memahami segmentasi pelanggan, perusahaan bisa memberikan konten yang relevan, yang sesuai dengan para pelanggan dan meningkatkan digital campaign perusahaan secara keseluruhan. Yang adalah meningkatkan leads baru dan traffic website. Melalui pesan yang menarik di email newsletter, perusahaan bisa mengajak para pelanggan untuk berpartisipasi melalui tautan yang ditautkan ke konten tadi. Contoh isi tautan ini adalah akun sosial media dari si pelanggan ini. Newsletter ini bisa menjadi pertimbangan di pelanggan, yaitu dimulai dari pembelian produk menjadi pembelian produk. Nah, kunjungan yang dilakukan oleh para pelanggan ini adalah dasar untuk menghasilkan leads yang baik bagi perusahaan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknik penulisan newsletter yang efektif. Teknik penulisan newsletter ini harus berfokus pada pembangunan hubungan atau relationship building dan penyampaian nilai atau value proposition. Teknik yang pertama adalah memikat sejak pandangan pertama. Maksudnya di sini judulnya harus ringkas dan jelas, kurang dari 50 karakter, dan juga harus bisa langsung memberikan manfaat apa yang dapat didapatkan nantinya oleh para pelanggan. Kita harus menggunakan kata-kata persuasif yang dapat memancing rasa penasaran dari para pelanggan supaya mereka harus rasa langsung membuka email yang mereka dapatkan. Di dalam email ini kita harus menggunakan nama pelanggan itu dengan baik supaya isi dari pesan itu terasa lebih pribadi. Kita harus menghindari pemicu spam seperti penggunaan huruf kapital yang terlalu banyak dan juga penggunaan tanda seru yang berlebihan, karena dengan yang berlebihan ini akan membuat pesan kita masuk ke folder spam. Teknik yang kedua adalah struktur scannable dan reader centric. Newsletter yang memang dibuat dibaca dengan cepat atau scannable, karena seperti yang kita tahu, audiens di ranah digital ini malas untuk membaca hal-hal yang panjang. Nah, makanya diciptakan newsletter yang singkat. Bagaimana caranya? Informasi yang penting kita letakkan di paling atas, karena dari sini audiens ini langsung tahu apa inti dari newsletter yang kita kirimkan. Lalu kita pecah teks menjadi subjudul dan bullet points supaya audiens ini langsung bisa membedakan hal dari atas ke bawah. Paragraf ini kita buat pendek supaya tidak terasa membosankan dan tidak akan di skip oleh para pelanggan. Lalu kita juga harus menambahkan 1 atau 2 gambar yang relevan yang sesuai dengan topik supaya semakin meningkatkan daya tarik visual dari newsletter yang akan dibaca oleh para pelanggan. Teknik yang ketiga adalah menggunakan gaya bahasa yang persuasif dan berorientasi hubungan atau PR strategi. Maksudnya, di sini kita menggunakan bahasa yang lebih personal, yang lebih pribadi. Contohnya kita menggunakan kata orang pertama seperti kami atau saya, orang kedua seperti Anda,
ketika memutuskan untuk berdialog. Karena dari sini bisa mempererat hubungan kita dengan para pelanggan. Dan kita menciptakan rasio konten yang 80% berisi wawasan dan 20%-nya lagi berisi promosi. Karena dari sini bisa meningkatkan subscriber dari perusahaan kita dan juga meningkatkan viewers. Lalu CTA yang fokus. Di sini newsletter harus mempunyai satu tujuan saja. Satu tujuan yang jelas supaya tidak ambigu dan tidak menciptakan kesalahpahaman tentang perusahaan kita. Teknik yang terakhir yaitu teknik yang keempat adalah integrasi lintas platform atau publisitas. Ini kita harus menambahkan video yang dari YouTube dan juga video yang di event media sosial ke dalam newsletter. Serta kita juga harus menambahkan satu tautan di sana supaya audiens ini mengunjungi platform lain tentang perusahaan kita, supaya informasi mereka tentang perusahaan kita ini semakin bertambah. Dan kita juga harus selalu mengukur keterlibatan pelanggan di sini. Itu dengan bermaksud untuk mengevaluasi efektivitas dari setiap teknik penulisan yang kita gunakan untuk perusahaan. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian, tujuan, dan sifat artikel. Pertama, kita masuk kepada pengertian artikel. Artikel adalah karya tulis non-fiksi yang informatif, objektif, dan terperinci mengenai suatu topik, isu, atau peristiwa. Dalam konteks humas, artikel seringkali ditulis oleh praktisi PR, pakar, atau juru bicara organisasi disebut byline artikel dan diterbitkan di media massa seperti surat kabar, majalah, atau portal online. Artikel bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam kepada para pembaca, bukan sekedar memberikan pengumuman. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan artikel. Yang pertama ialah membangun kredibilitas dan otoritas. Tujuan utama artikel adalah memposisikan organisasi atau pemimpinnya sebagai ahli di bidang tertentu. Dengan memberikan analisis yang cerdas dan data yang akurat, organisasi mendapat rasa hormat dan otoritas dari publik dan media. Yang kedua, edukasi publik yang mendalam. Artikel digunakan untuk menjelaskan isu-isu yang kompleks atau kebijakan perusahaan secara detail. Lalu, selanjutnya, yang ketiga, mengontrol narasi. Artikel memungkinkan organisasi untuk menyajikan perspektif yang seimbang dan komprehensif, terutama setelah liputan berita yang mungkin terlalu menyederhanakan atau memposisikan perusahaan dalam hal yang negatif. Organisasi dapat menggunakan artikel untuk meredam spekulasi dan mengarahkan pemahaman publik sesuai dengan pesan yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat artikel. Yang pertama, faktual dan berbasis data. Meskipun didorong oleh agenda organisasi, artikel PR harus tetap berlandaskan fakta, data, dan riset yang valid. Keberadaan bukti empiris adalah yang membedakan dari opini mentah. Yang kedua, informatif dan memiliki nilai jual. Artikel harus memberikan nilai tambah yang signifikan kepada pembaca. Artikel yang baik tidak hanya menguntungkan organisasi tetapi juga memberikan wawasan atau solusi kepada audiens. Yang ketiga, panjang dan terstruktur. Artikel memiliki kedalaman yang lebih baik dari berita singkat. Struktur penulisannya harus jelas, menggunakan subjudul, dan alur logika yang memudahkan pembaca untuk mengikuti argumen hingga tuntas. Lalu yang terakhir, berorientasi jangka panjang. Artikel terutama yang bersifat evergreen content bertujuan untuk memberikan manfaat dan menarik perhatian pembaca dalam jangka waktu yang lama, bukan hanya untuk liputan sesaat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mayang Aura Syahrini dengan NIM 2410867005. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pengertian, tujuan, dan juga sifat editorial. Nah, teman-teman semua, di sini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu terkait dengan pengertian editorial. Editorial adalah tulisan opini yang mempresentasikan sikap resmi suatu lembaga, media, organisasi terhadap isu tertentu. Berbeda dengan berita yang bersifat informatif, editorial bersifat interpretif yaitu menafsirkan peristiwa, lalu bersifat evaluatif yaitu beri penilaian, dan bersifat persuasif, mengajak para pembaca. Nah, teman-teman semuanya, editorial ini tidak hanya ditulis di media massa saja, tetapi juga bisa dimuat di media internal, organisasi, website resmi, dan juga bulletin maupun press release. Kedua, terdapat tujuan dari sifat editorial.
Adapun beberapa tujuan teks editorial yaitu berikan informasi dan penjelasan yang mana menyederhanakan isu yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Bersifat membentuk opini publik yaitu mengarahkan pembaca agar memiliki persepsi sesuai dengan kepentingan organisasi. Ketiga yaitu mendukung kebijakan, yaitu memberi legitimasi pada kebijakan perusahaan atau lembaga yang menunjukkan konsistensi dari organisasi dalam menyikapi isu publik. Selanjutnya yaitu mengkritisi isu secara konstruktif. Nah, editorial ini tidak selalu mendukung, bisa juga memberi kritik terhadap pihak lain dengan cara yang elegan nih teman-teman. Lalu yang terakhir yaitu bersifat mengarahkan perilaku atau tindakan publik. Editorial ini sendiri bisa mendorong audiens melakukan aksi nyata, misalnya mengikuti program sosial, mendukung kebijakan tertentu, dan menjaga reputasi bersama. Selanjutnya yaitu terdapat sifat dari editorial. Nah, yang pertama yaitu bersifat argumentatif, yaitu memiliki struktur logika yang jelas seperti permasalahan, analisis, pendapat, solusi. Lalu yang kedua yaitu persuasif. Seperti yang sudah saya katakan tadi, persuasif itu bagaimana sifatnya? Yaitu mengajak para pembaca. Nah, dengan ini menggunakan bahasa yang meyakinkan, santun, dan mengajak pembaca untuk sependapat. Lalu yaitu bersifat objektif dan subjektif. Fakta yang digunakan itu harus objektif teman-teman. Namun penafsirannya itu bersifat subjektif sesuai dengan sudut pandang organisasi. Nah, selanjutnya yaitu mendidik, memberikan pengetahuan baru atau perspektif yang memperkaya pemahaman pembaca. Nah, editorial yang baik tidak hanya mengajak, tetapi juga dapat mencerdaskan para pembacanya. Terakhir itu ada kolektif dan representatif. Suara yang ditulis dalam editorial ini bukan suara pribadi, melainkan suara resmi dari organisasi atau lembaga tertentu. Saya akan membahas juga terkait dengan bentuk editorial dalam praktisi humas. Editorial dalam praktisi humas itu yang pertama terdapat editorial kebijakan, yang mana di sini bentuk editorial ini menjelaskan bagaimana dan apa saja alasan dan tujuan dalam kebijakan organisasi. Selanjutnya yaitu editorial reaktif, bahas tentang menanggapi isu atau kontroversi yang sedang berkembang, berfungsi untuk meluruskan informasi, memberikan klarifikasi, atau menyampaikan posisi organisasi. Selanjutnya itu ada editorial inspiratif, memberikan motivasi atau ajakan moral kepada masyarakat, bersifat moral dan motivasional. Biasanya mengajak publik untuk jaga nilai positif, solidaritas, toleransi, dan kepedulian sosial. Editorial kampanye. Nah teman-teman, kita tahu kalau editorial kampanye ini digunakan untuk mendukung berbagai program, promosi, dan citra organisasi, memperkuat citra. Selanjutnya yaitu editorial peringatan dan editorial khusus. Editorial yang ditulis itu untuk memperingati hari-hari besar, momentum sosial, dan juga isu-isu penting. Yang terakhir itu kita mau juga membahas peran editorial dalam teknik penulisan humas. Yang pertama itu sebagai alat komunikasi strategis. Editorial membantu humas untuk menjelaskan dari suatu organisasi. Nah, lalu selanjutnya itu terdapat sebagai alat manajemen krisis. Nah, manajemen krisis ini editorial bisa digunakan untuk meredakan isu negatif atau kontroversi. Nah, yang terakhir yaitu sebagai alat citra positif. Editorial memperkuat reputasi organisasi dengan cara elegan dan bernuansa intelektual. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya aku akan jelasin tentang publikasi ringan. Publikasi ringan adalah media komunikasi yang menyampaikan pesan penting secara singkat dan menarik, tanpa membuat orang merasa membaca sesuatu yang berat dan rumit. Adapun bentuk-bentuk publikasi ringan, yang pertama yaitu poster. Poster adalah media cetak yang berukuran besar, desain visual yang mencolok, dan pesan yang singkat. Terus yang kedua yaitu infografis. Infografis adalah bentuk visualisasi data dan informasi yang menggabungkan gambar, grafik, teks, dan singkat agar pesan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu komik edukasi. Komik edukasi itu adalah pamflet, adalah lembaran cetak yang biasanya kecil, berisi pesan singkat, dan bertujuan untuk sosialisasi atau ajakan. Keempat yaitu konten media sosial. Nah, konten media sosial merupakan pesan singkat yang sangat sering kita temui, yaitu konten visual yang bersifat ringan seperti gambar, video, atau ilustrasi di media sosial. Terus ada pamflet dan brosur, yang merupakan media cetak berisi informasi yang rinci dibandingkan poster, tapi disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Tujuan dari publikasi ringan yang pertama yaitu membangun kesadaran atau brand awareness. Yang kedua yaitu mengajak
untuk berubah secara perlahan. Tidak semua orang langsung berubah hanya karena satu poster kan. Jadi bentuk publikasi ringan ini mengajak secara perlahan. Nah, yang ketiga itu menjangkau banyak kalangan, dan yang keempat menghapus jarak antara institusi dan publik.